Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Vesia Izara Flavia Heros. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi pada kesehatan. Nah, presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja saya akan membacakan poin-poin presentasi. Yang pertama yaitu ada pengertian komunikasi secara singkat. Lalu yang kedua adalah konsep dasar komunikasi. Lalu poin ketiga adalah hambatan komunikasi. Dan poin keempat atau yang terakhir yaitu sikap dan perilaku komunikasi. Langsung saja saya akan menuju ke poin pertama yaitu pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah communicare yang mempunyai arti berpartisipasi atau memberitahukan atau komunis yang artinya milik bersama atau berlaku di mana-mana. Nah, komunikasi juga mempunyai pengertian sebagai pertukar pikiran, fakta, gagasan, opini, dan emosi. Nah, hubungan yang dapat dilakukan melalui surat, kata-kata, simbol, dan pesan. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan dari seseorang yang dibagi kepada orang lain. Nah, komunikasi kesehatan merupakan alat yang dapat diterima untuk menyadarkan masyarakat mengenai kesehatan dan merupakan strategi yang sangat baik untuk mencegah dan mengendalikan penyakit di masyarakat. Nah, peran komunikasi ini ada 6 ya. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Yang kedua, mempengaruhi persepsi, kepercayaan, sikap, dan norma sosial. Lalu yang ketiga, masyarakat dapat bertindak cepat menangani isu kesehatan. Lalu, menunjukkan perubahan perilaku dan meningkatkan permintaan pelayanan kesehatan. Yang kelima, memperkuat pengetahuan sikap dan perilaku. Lalu, 4, menyangkal mitos kesehatan. Nah, kita langsung saja menuju ke poin kedua, yaitu konsep dasar komunikasi. Merupakan penyampaian informasi yang berisi ide, perasaan, perhatian, makna, serta pikiran yang diberikan oleh pengirim informasi kepada penerima informasi dengan harapan si penerima ini tadi dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengubah sikap dan perilakunya. Komponen dalam komunikasi ialah people, message, encoding dan decoding, meaning dan interpretation, yang dimana semua komponen ini saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Kita langsung saja menuju poin kedua yaitu hambatan komunikasi. Menjadi gangguan dalam komunikasi yang dapat terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu elemen komunikasi sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif. Hambatan dalam komunikasi ada hambatan fisik. Nah, apa sih hambatan fisik itu? Yaitu hambatan yang berupa gangguan fisik biasanya terjadi pada penderita tunarungu, tunawicara, dan tunanetra. Lalu ada hambatan psikologis, yaitu hambatan yang berhubungan dengan psikis manusia. Dibagi menjadi 4 ya, yaitu prasangka, perbedaan kepentingan, motivasi, dan berpikir pendek. Lalu hambatan teknis, yaitu berupa lingkungan yang memberi dampak pencegahan terhadap kelancaran proses komunikasi. Lalu yang keempat yaitu hambatan antropologis, yaitu hambatan karena perbedaan pada diri manusia seperti dalam postur, warna kulit, dan kebudayaan. Lalu ada hambatan bahasa. Ini terjadi apabila pengirim pesan atau penerima pesan itu menggunakan bahasa yang berbeda atau menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti. Faktor bahasa ada berupa verbal dan non-verbal. Lalu ada hambatan persepsi, yaitu suatu proses internal yang memungkinkan kita memilih atau menilai sesuatu dan proses yang dapat mempengaruhi pikiran atau pandangan kita terhadap sesuatu juga. Lalu yang terakhir adalah hambatan media. Nah, hambatan media ini adalah alat atau sarana yang digunakan dalam menyampaikan pesan yang dapat mengganggu komunikasi, seperti tulisan luntur atau gangguan jaringan. Nah, poin yang terakhir adalah sikap dan perilaku dalam komunikasi. Dalam komunikasi, sikap dan perilaku itu dapat mempengaruhi hasil kerja, sehingga harus memperhatikan sikap dan perilaku agar hasilnya nanti dapat maksimal. Nah, sikap dan perilaku dalam komunikasi dapat menjadi dibagi menjadi 2, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal yaitu berupa bahasa, lisan, dan tertulis. Sedangkan non-verbal yaitu isyarat, gerak, dan ekspresi. Nah, dalam komunikasi verbal itu dapat dibagi 3 perilaku, yaitu perilaku agresif, pasif, dan asertif. Nah, sedangkan non-verbal itu mempunyai 5 fungsi, yaitu fungsi repetisi, fungsi substitusi,
fungsi konfradikusi, fungsi konfradiksi, fungsi komplement, dan fungsi aksentuasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.